Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa qulubina fa asbahna bi nimatihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada teladan kita semua, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, para tabi'in, sampai kepada kita umatnya yang mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan berbagai macam ibadah di bulan Ramadan dengan kita disampaikan ke bulan Ramadan, Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan mudah-mudahan kita juga diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang sukses di bulan Ramadan ini. Untuk menjadi orang yang sukses tentu ada syaratnya. Dan syaratnya bisa kita lihat dari tujuan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau mewajibkan kepada kita berpuasa di bulan Ramadan, yaitu tujuannya agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan takwa bisa kita lihat dari salah satu indikatornya dengan meningkatnya ibadah kita, baik ibadah vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu pula dengan ibadah horizontal kita kepada sesama manusia. Minimal ada 3 syarat yang harus kita lakukan agar kita menjadi golongan orang-orang yang sukses di bulan Ramadan ini. Yang pertama, luruskan niat kita. Bagaimana niat ini menjadi pondasi kita dalam berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat menjadi indikator keberhasilan kita. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan karena imannya dan hanya mengharap keridhaan atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni seluruh dosanya. Nah, ini jelas bahwa salah satu syarat agar kita diampuni dosa kita, diterima setiap amalan ibadah kita, yaitu niat atau tujuan kita melakukan amalan tersebut. Amalan baik puasa, qiyam dan lain sebagainya itu karena Allah, karena hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekali lagi luruskan niat kita bahwa setiap aktivitas ibadah kita, setiap ibadah yang kita lakukan, baik ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu pula ibadah horizontal kita kepada sesama manusia, itu hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, tetapkan target. Target ini sangat penting. Sebagaimana urusan dunia juga kita memiliki target. Di dalam pemerintahan biasanya memiliki target yang jelas yang menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah pemerintahan. Begitu juga dalam bisnis. Biasanya perusahaan menetapkan target sebagai ukuran keberhasilan karyawan ketika tercapai atau bahkan melampaui. Sehingga dikatakan sukses, berhasil ketika tercapai atau bahkan melampaui. Tetapi dikatakan belum berhasil atau gagal ketika ternyata targetnya tidak tercapai. Itu urusan dunia, apalagi ini urusan akhirat. Kita harus menetapkan target dan termasuk juga bagaimana target yang telah kita tetapkan itu bisa dicapai secara maksimal. Ketika kita tetapkan di Ramadan kali ini kita ingin khotam 1 kali, ingin khotam 2 kali, bahkan lebih dari itu. Tentu kita juga berusaha apa yang telah ditetapkan, ditargetkan itu juga bisa tercapai dengan strategi yang jelas. Bagaimana cara mencapainya, sehingga ibadah kita di bulan Ramadan bisa kita laksanakan secara maksimal. Itu yang kedua. Yang ketiga, pertahankan ibadah kita di bulan Ramadan sampai setelah Ramadan. Ketika Ramadan biasanya
kecenderungan kita ibadahnya meningkat. Tetapi setelah Ramadan, kita kembali lagi kepada sebelum Ramadan. Nah, ini tantangannya. Bagaimana ketika kita Ramadan, kita bisa qiyamul lail tiap malam, dan setelah Ramadan juga bisa kita pertahankan, bisa qiyamul lail setiap malam. Kalau ketika Ramadan kita bisa bersabar, bagaimana setelah Ramadan juga kita bisa pertahankan, bisa bersabar ketika ada permasalahan. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain, ibadah sosial kita. Kalau Ramadan kita bisa infak, sodakoh, bisa mengeluarkan zakat, maka setelah Ramadan pertahankan infak, sodakoh, dan zakat kita juga kita keluarkan, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang sukses di bulan Ramadan. Dan salah satu indikator keberhasilan kita di bulan Ramadan ini adalah ketika Ramadan telah lewat, Ramadan telah selesai, kita masuki bulan Syawal, bulan-bulan seterusnya, kita juga bisa mempertahankan, melaksanakan ibadah sebagaimana ketika kita Ramadan. Minimal kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan tetap kita pertahankan. Ketika bulan Ramadan kita bisa tilawah, maka usahakan setelah Ramadan juga kita bisa tilawah Quran. Ketika kita di bulan Ramadan ini bisa berinfak, mudah-mudahan setelah Ramadan juga kita bisa mengeluarkan infak dengan mudah. Sehingga mudah-mudahan dengan 3 hal ini, 3 syarat ini, kita termasuk digolongkan kepada orang-orang yang sukses di bulan Ramadan, yaitu orang-orang yang sesuai dengan tujuan Allah memerintahkan puasa kepada kita, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan salah satu ciri dari orang-orang bertakwa adalah meningkatnya ibadahnya. Dan mudah-mudahan dengan 3 syarat ini kita termasuk orang-orang yang bertakwa dan diterima seluruh amalan ibadah kita di bulan Ramadan, sehingga kita tergolong kepada orang-orang yang sukses. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.